Hai Sobat Brilio, aku Siska Saras. Sekarang aku lagi di channelnya Brilio dan aku bakal ngobrolin tentang single terbaru aku, Cinta Setara. Kabarnya gimana nih Kak Siska? Kabarku puji Tuhan baik, karena aku sebenarnya senang banget karena bulan Oktober lalu baru aja rilis single aku yang terbaru, yaitu Cinta Setara. Sebenarnya Agustus tuh aku juga rilis lagu judulnya Terbawa Suasana. Jadi aku senang karena abis aku graduate dari tempatku dulu di grup JKT48, ini adalah 2 single yang aku rilis dalam waktu berdekatan. Jadi so good. Terus boleh nggak sih diceritain sedikit perjalanan Kak Siska di dunia musik seperti apa? Oke, jadi perjalanan di dunia musik itu sebenarnya mulainya mungkin kalau misalkan yang di dunia entertainnya tuh mulai dari umur 14 tahun kali ya, karena dari umur segitu aku aktif di JKT48 sebelumnya, terus aku graduate dari JKT48 itu tahun lalu 2023 bulan September. Cuma kalau misalkan di permusikan emang udah aktifnya sih dari dulu pas TK, karena ibu sama bapak tuh udah ngarahin untuk ikut sanggar, ikut syuting-syuting yang ke TV-TV, acara-acara anak kecil, terus lomba-lomba setiap bulan. Jadi kalau misalkan aktif di entertain umur 14 tahun, tapi kalau mulai nyanyi dari TK. Terus ada nggak sih dari dulu tuh role model yang menginspirasi musik-musik kamu bahkan sampai sekarang? Kalau misalnya role model, sebenarnya aku suka dari dalam negeri tuh Marion Jola. Terus kalau dari international, aku sukanya Ariana Grande. Gitu. Kalau misalkan mempengaruhi atau enggak, sedikit banyak pasti mempengaruhi sih, karena kan aku sering banget melihat performance mereka. Terus kalau misalkan adaptasi pas di panggung tuh pasti ada sedikit-sedikit yang aku belajar dan aku kayak kembangin lagi sesuai dengan ciri khas diriku gitu. Misalkan dari stage presence-nya Marion, aku suka banget. Terus kayak cara nyanyinya Ariana Grande, riff and runs-nya, husky voice-nya, jadi ya, itu sih pasti. Nah, terus kan tadi kamu sempat bilang dulu tuh kamu ex JKT. Nah, terus ada nggak sih bedanya kalau JKT kan nyanyinya rame-rame, kalau sekarang aku solo, gimana experience-nya? Experience-nya pasti berbeda ya, karena kalau misalkan di grup yang waktu itu kan kita di atas panggung tuh rame-rame, jadi dari segi pressure-nya juga nggak terlalu pressure, terus dari tanggung jawabnya tetap ada tanggung jawab mungkin, tapi nggak sebesar yang sekarang aku alamin gitu. Kalau sekarang kan setiap manggung kayak all eyes on me, nggak boleh salah, kalau misalnya salah kelihatan banget. Kalau dulu kan kalau ada salah tuh ngerasanya kayaknya ketutupan sih gitu. Jadi mungkin berbedanya di situ kalau manggungnya. Terus kalau misalkan dari apalagi ya, dari schedule mungkin kalau dulu tuh tertata banget, tapi kalau sekarang tuh lebih kayak aku bisa ngatur sendiri jadwalku mau gimana. Terus aku bisa arrange sendiri, kayaknya hari ini aku mau off day deh gitu sih. Terus kalau misalnya dulu JKT kan udah punya target marketnya sendiri nih. Nah, terus ketika kamu solo menjadi penyanyi solo, ada kekhawatiran sendiri nggak sih? Kekhawatiran tuh pasti ada sih, karena pasti kan ngerasanya aduh ini dunianya beda lagi. Takutnya kayak pas aku udah nggak di JKT48, takutnya orang-orang nggak pada ngikutin, takutnya kayak udah beda banget. Tapi puji Tuhan tetap ngikutin. Selagi kayak sebagai sebagai ex-member mungkin ya, kita tetap kayak membawa nama baik JKT48, dan maksudnya emang sebagai Siska Saras juga aku fokus ke mimpiku, fokus ke apa yang aku kerjakan dan tetap berkarya. Pasti orang tuh bakal tetap ngikutin kita selagi itu positif sih. Jadi kalau misalkan kekhawatiran itu lama-kelamaan menghilang kok seiring berjalannya waktu. Oke, terus aku sekarang mau tanya-tanya tentang singlenya nih Kak. Kalau single Cinta Setara ini tentang apa sih? Cinta Setara ini tentang cinta setara. Jadi cintanya itu harus setara. Tapi kalau misalkan di POV dari Cinta Setara itu kesannya kayak dia seorang perempuan, dia deketin cowok yang effort banget. Tapi setelah berjalannya waktu, si perempuan ini merasa kok kayaknya cowok ini effortnya cuma di awal doang sih. Kok lama-kelamaan kayak aku bucin sendiri, aku excited sendiri. Makanya dinyanyikannya tuh dia ngerasa udah deh kayaknya sepertinya sudah cukup ya kita bareng, karena aku ngerasa cintamu tuh tidak setara gitu. Jadi tentang cinta yang tidak setara. Oke,
Oke, terus dengar-dengar single ini kan berkaitan sama single Kak Siska yang sebelumnya yang judulnya Terbawa Suasana. Konsepnya tuh emang saling berkaitan atau gimana? Sebenarnya pas pembuatannya nggak ada tujuan ke sana sih, nggak ada tujuan untuk disambungin. Cuma pas udah jadi lagunya, aku ngerasa ini tuh bisa banget disambungin karena kalau misalnya dari cerita Terbawa Suasana kan dia dibikin terbawa suasana, dibikin kayak aduh dicintai banget deh sama satu orang cowok. Tapi di Cinta Setara dia kesannya kayak dibuang kan. Jadi aku ngerasa kalau mau disambungin, si cewek ini dibawa terbawa suasana dulu sampai kecintaan banget. Tapi ternyata si cowok ini cintanya nggak setara gitu. Tapi ada kemungkinan nggak Kak, kayak next singlenya tuh bakal berhubungan juga sama single ini? Mungkin nggak ya, aku belum tahu lagi karena sebenarnya untuk single berikutnya aku pengen itu yang beda daripada 2 single aku yang ini sih. Jadi kalau misalkan untuk nyambung atau enggak, harusnya masih nyambung. Cuma aku pas nulis juga nggak kepikiran untuk mau disambungin, tapi siapa tahu ada orang yang bisa merasa ini bisa disambungin kok atau punya cerita sendiri supaya lagu ini bisa saling berkesinambungan. Berarti untuk Cinta Setara ini kamu nulis sendiri atau dibantu? Cinta Setara ini ditulis sama Clara Riva. Nah dia itu juga nulis single aku yang Terbawa Suasana. Terus 2 single ini yang udah rilis ini diproduseri sama Sik gitu. Terus ada gak sih sentuhan yang menggambarkan Siska Saras banget nih di setiap single kamu? Siska Saras banget apa ya? Cegil enggak ya? Mungkin secara nggak langsung lagu-laguku itu banyak yang kisahnya tuh sama, yaitu cintanya tuh tidak bertepuk tangan karena cuma bertepuk sebelah tangan. Jadi mungkin itu yang akan aku bawa, tapi akan aku kemas meskipun lagi galau atau lagi sakit hati, tapi aku akan pengennya kemas musik-musikku itu tetap bisa dinikmati dan bisa bikin orang tuh happy meskipun liriknya tuh sedih atau ditolak atau nggak setara gitu sih paling. Terus kalau untuk MV-nya, ideas konsepnya tuh dari mana aja sih Kak? Terus kenapa bisa ada kuda di dalam rumah? Gimana ceritanya? Nah jadi MV Cinta Setara itu dibikin dan didirect sama Pria Langga. Terus idenya itu sebenarnya simple aja sih. Pas waktu itu lagi meeting, aku bilangnya aku kayaknya lebih pengen story deh. Maksudnya sesuai dengan liriknya, aku lebih pengen beauty shot gitu-gitu kan. Terus kalau untuk kuda sebenarnya itu maksudnya tuh nggak serumit itu. Sebenarnya itu cuma as simple as si cewek ini suka sama cowok, tapi dia pengen cowok ini datang ke rumahnya dan dia pengen cowok ini tuh inget dia terus. That's it. That's why dia kayak ngerasa oke, gue mau masukin kuda gue ke dalam rumah supaya cowok ini tuh ngerasa ini orang gila nih gitu. Terus kalau dibandingin sama single sebelumnya nih Kak, tantangan buat produksi single Cinta Setara nih apa sih? Apa ya, kalau tantangannya sih aku nggak merasa ada tantangan ya, karena pas ngejalaninnya tuh aku happy banget, aku excited banget. Mungkin tantangannya adalah gimana caranya lagu ini kan emang bikinan dari Kakak Riva. Nah gimana caranya 2 lagu ini bisa aku bikin kalau itu tuh belong to me. Jadi mungkin itu tantangannya sih. Oke, terus ada nggak sih part yang menurut kamu nih paling ngena banget dari single Cinta Setara? Mungkin bagian lirik yang setelah lama ku merasa kau biasa saja seperti tak cinta, karena kayak ngerasa berarti dia tuh butuh text time untuk membuktikan kalau cowok ini tuh cintanya gak setara. Berarti all this time tuh cuma kepalsuan kah, cuma fake kah gitu, karena kan liriknya setelah sekian lama ku merasa gitu. Oke, terus kalau single ini nih menurut kamu bakal relate sama siapa aja sih? Relate itu menurut aku relate-nya sama orang yang udah pacaran bertahun-tahun terus tiba-tiba salah satunya bosen. Terus buat orang yang ngejar orang lain, bucin sama orang lain tapi nggak dibalas-balas. Sebenarnya relate juga sama orang-orang zaman sekarang tuh orang suka HTS ya. Ini sangat relate karena kalau HTS kan nggak ada statusnya. Jadi kalau cintanya nggak setara pun nggak bisa disalahin. Terus pesan buat Sobri yang dengerin Cinta Setara. Semoga Sobri cintanya setara, menemukan pasangan yang cintanya setara, imannya setara, apapunnya itu setara, dan jangan sampai mengalami
kepalsuan dalam hubungan atau tiba-tiba dicuekin. So Bri, thank you so much udah dengerin, thank you for having me. Dan buat semuanya jangan lupa untuk dengerin Cinta Setara di seluruh digital streaming platforms. Music videonya bisa kalian saksikan di YouTube channel aku, Siska Saras. Sampai jumpa dan aku akan menyanyikan Cinta Setara abis ini. Bye.